Halo semuanya, sambil rapiin rambut nih. Udah rapi belum? Hai, selamat malam. Felix Chandra, Fani, distributor apa ya? Willy Brodus Handaka, M-Trade ID, Tepot Pohutukawa, Havrienzo. Hai teman-teman semuanya. Kalian ada yang udah liburan, udah balik, atau ada yang baru mau liburan nggak? Ada nggak yang baru mau liburan nih? Atau sama sekali nggak liburan? Ceritain dong di sini dong. Kalian udah balik dari liburan, baru mau liburan, atau nggak liburan? Oke, coba aku baca dulu. Oh, ada yang nggak butuh liburan, ada yang nggak ada liburan. Di rumah aja banyak juga ya. Ini kayaknya geng di rumah aja yang nonton IG live aku, yang lain lagi pada liburan. Kerja, cuti abis, gacuan gak makan. View market tahun depan masih optimis nggak? Aku optimisnya di kuartal 2, kuartal 3 ya. Jadi mulai kuartal 2 tuh bulan April, mulai April. Biasanya kalau Mei kan turun ya. Tapi lihat-lihat sih sebenarnya kalau Januari, Februari, Maretnya naik, Mei itu cenderung turun. Tapi kalau misalkan Januari, Februari, Maretnya stagnan, Mei-nya bisa naik gitu. Ada yang lagi macet-macetan, ada yang nggak liburan, duitnya nyangkut. Ya ini semua kayaknya geng jaga kandang nih kalian ya, termasuk saya ya. Saya liburannya tipis-tipis doang. Oh, Franz, besok mau ke Solo. Oke deh. Mesti makan di adem ayem, Nini Towong, dan lain sebagainya. Sri Rezeki. Ntar lagi aku bahas market ya. Aku ngobrol dulu nih, pengen tahu kalian pergi nggak nih? Oke deh, ini geng nggak liburan. Mari kita berkumpul bersama, menemani saya. Saya lagi nggak liburan, lagi nggak pergi-pergi jauh-jauh juga, karena anak-anak lagi banyak kegiatan, ada beberapa camp gitu. Jadi ya ditahan dulu hasrat liburannya. Oke. Selamat Natal buat teman-teman yang merayakan, dan selamat liburan buat yang liburan, dan yang nggak liburan ya wes semangat aja, tetap semangat aja sambil bikin plan tahun depan ya, plan investasi, plan kerja tahun depan. Staff M-Trade libur gak? Dari bursa nggak ada libur, jadi meskipun saya pengen meliburkan ya mau gimana, gak ada libur. Dan market value hari ini temen-temen sepi banget, 6,4 triliun rupiah. Cuman ya market itu selalu bergerak ya. Kalau sekarang sepi berarti Januari nanti pekan kedua itu potensi rame. Januari pekan kedua itu mulai tanggal, let me check. Januari pekan kedua tanggal 9, mulai tanggal 9 Januari itu potensi rame ya. Jadi kalau Desembernya udah sepi banget, Januarinya bisa rame. Oke teman-teman, hari ini aku mau ngebahas saham-saham perbankan yang lagi right issue ya. Saham-saham perbankan yang lagi mau right issue gitu, atau udah right issue. Jadi banyak banget, terutama perbankan yang kecil-kecil itu diminta oleh OJK untuk memenuhi kecukupan modalnya minimal 3 triliun, dan mereka harus melakukan sesuatu ya, antara merger, right issue atau apapun, dan banyak yang memilih right issue. Nah, dari beberapa emiten perbankan yang right issue, malam hari ini aku mau ngebahas sekitar 4 saham ya, 4 atau 5 saham gitu. Jadi mungkin bisa lebih. Pertama aku mau bahas saham BRIS dulu ini, yang hari ini naik ya. Yang hari ini naik. Jadi aku mau bahas dulu. Oh, sebelumnya bahas IHSG dulu dong ya. Oke deh, mari kita bahas IHSG dulu.
Ini dia bilang US ada badai salju. Kalau di Bali badai hujan. Bali badai ini ya, hujan besar ya. Dan kemarin di Jakarta, di Tangerang juga sempat kayaknya ada, aku baca berita gitu, badai es. Oke teman-teman, ini patternnya sebenarnya dia ngebentuk inverse pennant. Aku mesti kasih honest review. Jadi inverse pennant itu dia tanda-tanda bisa turun sebenarnya. Jadi kalau bullish pennant dia kan tanda-tanda naik. Kalau ini inverse pennant tuh bisa turun. Seandainya dia turun, dia bisa sampai ke berapa sih untuk inverse pennant ini? Dia bisa sampai ke sekitar level 6485-an. Wow, bisa nggak sih kita sekarang lihat di monthly chartnya yuk, potensial nggak sih sampai ke level itu? Ternyata kalau ngelihat dari monthly chart itu masih potensial loh, masih bisa turun ke 6450-an atau ke 6500-an. Itu sesuatu hal yang wajar. Dan kalau kita lihat seandainya turun satu candle lagi sampai ke area itu tuh memang masih bisa IHSG-nya, karena kalau kita perhatiin di area 6450 atau 6500-an itu ada support yang sempat kesentuh di bulan-bulan sebelumnya. Let me check, ini bulan apa? Ini sempat kesentuh di bulan Mei 2022 dengan level terendahnya IHSG waktu itu 6509 ya. Jadi 6500-an masih bisa kesentuh dan itu masih satu angka yang normal. Kalau misalkan IHSG-nya sampai ke 6500, gak usah takut. Ini ada bilang ngeri, enggak kok, wajar-wajar aja. Kenapa? Karena memang perusahaan perbankan ini juga udah naik banyak gitu. Jadi kalau misalkan IHSG di 6500, artinya tuh teman-teman dapat kesempatan untuk dapetin saham-saham diskon. Misalnya BCA berpotensi hingga ke 8.200 kalau kita ambil support yang sama dari low yang sama. Cuman review aku ini merupakan the worst scenario, jadi belum tentu terjadi. Ingat ya, belum tentu terjadi. Dan ini bukan review untuk bulan Desember, ini review untuk bulan Januari ya. Ini review untuk bulan Januari. Nah, untuk saham Bank Mandiri sendiri, kalau IHSG-nya turun sampai ke area itu, kita bisa dapat diskon sampai level 93 sampai 96. Kemudian selain itu untuk saham BBNI kita bisa dapat diskon sampai level 9.000, dan kemudian BBRI kita bisa dapat diskon sampai level 4.680 atau 4.700-an. Nah, teman-teman, ini review aku ini untuk bulan Januari. Ini merupakan review yang istilah kata tuh we hope for the best and prepare for the worst gitu. Jadi belum tentu terjadi ya teman-teman, nggak usah takut, nggak usah panik dulu gitu. Karena kalau aku perkirakan nanti pekan kedua Januari itu market bisa fluktuatif, bisa lumayan naik, tapi di akhir Januarinya tuh bisa agak-agak turun gitu ya. Jadi kalau misalkan marketnya turun dengan IHSG dia inverse pennant-nya terbentuk sempurna, ya itu tadi peluangnya. Cuman itu sementara aja. Dan sebenarnya kalau misalkan saham-saham perbankan besar ini mengalami profit taking, teman-teman, masih ada peluang-peluang yang lainnya, yaitu di saham-saham sektor properti dan juga saham-saham retail yang belum banyak mengalami fluktuasi ya, belum banyak naik gitu. Oke, terus kemudian sebelum saya bahas untuk saham perbankan yang right issue, saya mau bahas juga nih, di bulan Desember net sell asing itu termasuk yang paling besar dalam sepanjang tahun 2022 gitu ya. Jadi net sell asing itu dari tanggal 1 sampai 26 Desember itu 18,3 triliun di pasar reguler, dan secara bulanan dari 26 November sampai 26 Desember investor asing ini udah keluar sekitar 16,8 triliun rupiah, di mana saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing antara lain BBCA 4,8 triliun, TLKM 2,3 triliun, Astra International 2,1 triliun, Bank Mandiri 1,6 triliun, dan juga GoTo itu 1,3 triliun. Tapi meskipun begitu ya, investor asing ini selama 1 bulan ini juga masih beli di saham-saham yang lainnya, net buy di saham-saham sektor komoditi dan juga consumer good terutama, meskipun nilainya lebih relatif kecil dibandingkan saham-saham yang dia jual. Saham apa aja yang asing beli? Koneksi oke kah sebelum saya lanjutkan?
Saham apa yang investor asing beli? Yang pertama ada saham MDKA, itu investor asing ada beli 516 miliar meskipun harga sahamnya lagi turun. Menarik ya. Terus kemudian SMGR juga investor asing itu ada beli sekitaran 345 miliar. Nah, ini ada yang menarik, aku mau ceritain nanti dikit tentang SMGR. Terus kemudian ITMG itu investor asing ada net buy sekitaran 221 miliar. Terus Unilever 207 miliar dan Indofood 205 miliar. Nah, di sini mulai kelihatan rotasi sektoralnya. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin investor asing ini, mereka arah geraknya kemana? Oh, ternyata mereka mulai move ke komoditi dan juga ke consumer goods. Sekarang kita lihat satu-satu saham yang dikolek oleh investor asing selama bulan Desember ini. Ya, meskipun angkanya nggak terlalu gede gitu dibandingkan dengan net sale-nya. Oke, kesimpulannya mereka tuh belinya nyicil-nyicil dan belum abisin amunisinya, masih punya amunisi banyak mereka. Jadi ini MDKA. MDKA ini turun terus dan ini berpotensi menyentuh area support 3.850-an dan dia berpotensi mengalami technical rebound dan menguji area resisten 4.060. Kemudian kita lihat untuk SMGR ya, SMGR gimana kabarnya? SMGR setelah kemarin right issue dia ketahan di area supportnya 6.700 dengan harga pelaksanaan right issue-nya tuh di angka sekitaran 6.600 gitu teoritisnya. Nah, kemudian ini sekarang pas banget di area support untuk SMGR. M-Trade juga udah sempat masuk. Untuk SMGR ini berpotensi untuk membentuk pattern double bottom. Nah, dengan target sekitaran level atau resisten 7.200, 7.250-an. Kemudian kita lihat sekarang untuk saham ITMG. Ya, saham ITMG teman-teman di sini meskipun investor asing ada net buy, tapi kayaknya nih kalau investor retail mesti agak hati-hati dulu ya. Ini trennya juga masih sideways gitu. Terus kemudian untuk Unilever, oke, Unilever ini menarik teman-teman karena trennya dia udah mulai naik gitu dan dia juga udah mulai uptrend dengan membentuk higher low. Ini low-nya naik terus, yang terakhir low-nya juga naik terus dan dia berpotensi untuk menguji level resisten 5.000 di Januari nanti. Terus kemudian Indofood ini juga satu yang cukup menarik. Kemarin Indofood ini sempat turun dikit kena area support MA20-nya, kemudian dia mantul lagi dan valuasinya juga masih cenderung cukup murah, belum terlalu mahal untuk Indofood ini ya. Jadi Indofood kita lagi watch untuk saham ini, dia juga cukup menarik. Oke. Nah, jadi teman-teman Romero Andre 3 dibilang itu yang nyicil retail bukan bandar. Lucu juga ya, mungkin juga ya. Tapi kalau retail enggak sih sampai 516 miliar, enggak lah, itu sampai 205 miliar. Ini ada investor besar juga yang dia masuk, memang masuknya masih dikit-dikit gitu. Jadi meskipun asing ada net sell selama 3 bulan terakhir dengan total net sell-nya 20,7 triliun, akumulasi flow asing dari awal tahun year to date itu, jadi dari 1 Januari 2022 itu masih net buy kok. Totalnya net buy 45,9 triliun. Jadi kesimpulannya apa sih sebenarnya? Kondisi tersebut itu menunjukkan bahwa investor asing tuh udah masuk ke IHSG dari awal tahun dan mulai profit taking, melihat valuasi PI IHSG itu udah mulai mahal dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura dan juga Taiwan, karena memang ekonomi Indonesia yang paling resilient. Nah, terus gimana dong ke depannya? Teman-teman nggak usah khawatir, selama ekonomi kita masih bagus, ekonomi kita masih kuat, investor asing masih akan tetap melirik Indonesia dan terutama untuk saham-saham yang valuasinya murah. Jadi udah mulai kelihatan rotasi sektoralnya. Sekarang kita mau bahas untuk beberapa saham perbankan yang lagi right issue. Dengan right issue-nya mereka bukan untuk bayar hutang, tapi untuk kecukupan modal, untuk memenuhi syarat dari OJK, maka artinya mereka mendapatkan modal tambahan, ya, mendapatkan modal tambahan untuk menyalurkan kredit yang lebih besar lagi. Sehingga kinerja dari emiten perbankan yang right issue ini juga pastinya akan lebih bagus. Mari kita lihat yang pertama ada BRIS atau BRI Syariah yang hari ini harganya juga cukup naik. Dia dapat
duit 4,99 triliun dari right issue-nya, ya, dari penerbitan 4,99 miliar saham baru. Aces sabar ya, Aces ASII nanti tak bahas, sabar ya. Kemudian BRIS ini dia harga penawarannya 1.000 per lembar saham, come rate-nya 19 Desember kemarin, dan udah ada standby buyer-nya dari BMRI dan BBNI dan PT CIMB Sekuritas Indonesia. Oke. Kemudian kita lihat untuk BRIS teknikalnya gimana. Di Mtrade besok ada morning briefing, ada dibahas saham-saham potensial untuk dari sektor perbankan juga, tapi topiknya beda. Malam hari ini aku lebih ngebahas ke right issue-nya gitu. Ya, ini jadi untuk BRIS kita lihat memang ada tanda-tanda akumulasi, cuman dia langsung membentuk V-shape recovery, jadi kita tunggu untuk retracement-nya dulu. Chartnya mirip banget sama chartnya Aces. Iya, kayak gini, jadi berpotensi naik dikit lagi nih sambil kita nunggu retracement-nya. Mirip ya, padahal nggak ada hubungannya nih. Oke, Aces gimana Aces? Belok dikit deh ke sektor retail. Acesnya masih oke nih, jangka pendeknya kemungkinan sampai 532 bisa ada koreksi ya, normal correction. Mtrade udah masuk untuk jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek udah masuk juga dan bahkan udah profit taking. Oke, terus kemudian kita review untuk saham BBTN secara fundamental. Dia bisa right issue dengan dana perolehan 4,13 triliun dan dia bisa menerbitkan 3,4 miliar unit saham baru ya 22 Desember untuk come date right-nya dengan harga penawaran 1.200 per lembar saham. Sekarang kita lihat BBTN. Okidoki, tadi kita masuk BBTN teman-teman, dan dia baru aja breakout. Untuk BBTN ini dia berpotensi untuk menguji level resisten 1430-an sampai 1455. Oke dia, itu dia BBTN. Terus kemudian kita lihat BBYB yang saya sempat mention beberapa kali bahwa BBYB ini dia dalam beberapa bulan terakhir udah mulai cuan dari provisinya dia gitu, udah mulai cuan ya BBYB dari provisinya, tapi secara year to date-nya belum cuan. Dia dapat duit 1,7 triliun dari right issue-nya dan menerbitkan 2,62 miliar saham dengan harga right issue sekitaran 650 per lembar saham. Dan kalau diperhatikan harga saat ini ini udah di harga-harga right issue-nya, jadi udah koreksi harga, penurunan harganya tuh udah mulai tertahan gitu. Kayak SMGR juga udah di harga right issue-nya dia gitu. Jadi 40% dananya akan digunakan untuk modal pendukung ekspansi kredit dan 40% akan digunakan untuk kegiatan operasional perbankan ya. Jadi resisten area 750 sekarang pas di area support, bisa di watch untuk trading. Thank you Sati Satria. Kemudian Bank Amar ini dana perolehannya 1,7 triliun rupiah. Sebelum aku review Bank Amar, aku mau kasih tahu dulu bahwa kita lagi hiring coach ya. Coach, kita ajarin trading, kita ajarin analisa teknikal, fundamental. Teman-teman langsung aja kirimkan lowongan, kirimkan CV ke hr@mtrade.id. CV Anda ke hr@mtrade.id. Kita akan ajarin, dan aku juga akan ajarin langsung buat teman-teman yang join sebagai coach Mtrade. Oke, terus kemudian aku mau review untuk Bank Amar yang dia juga right issue, dapat duit 1,7 triliun dengan harga right issue-nya 280 per lembar saham. Nah, ini kebetulan dia turun karena memang udah naik agak lumayan signifikan ya. Jadi support di area 236, sambil dicek juga likuiditasnya guys. Cara ngecek likuiditas bisa lihat di story aku, ada case study saham Bian, ya. Oke. Jadi itu area supportnya di 236 sambil cek likuiditasnya. Jadi saham Bian itu naik terus sampai jadi berita pemiliknya ya, katanya nih jadi orang terkaya di Indonesia secara aset ya, bukan secara cash, mengalahkan Pak Budi Hartono. Sekarang kita lihat, setelah stock split pun saham Bian masih naik sangat tinggi sekali dengan volume tinggi. Meskipun volume tinggi, teman-teman harus perhatikan apa coba,
bid overnya. Cara lihat bid over, langsung cek story aku teman-teman, sering-sering cek story Instagram aku juga. Di situ ada satu reels yang aku pin di story aku hari ini, jadi teman-teman bisa lihat cara ngelihat likuiditas bid overnya gimana. MFS diajarin analisis teknikal juga apa enggak? Iya, ada di penghujung sesinya dia kan 2 bulan ya, di penghujung program ada diajarin analisis teknikal, cuman analisis teknikalnya pengenalan ya, basic pengenalan. Jadi memang fokusnya lebih ke apa ya? Ke investasi, distracted. Coachnya bisa online juga nggak? Kita kantornya di Solo, jadi kita lagi cari yang mau berkantor di Solo WFO. Kenapa WFO? Supaya engagementnya bagus, supaya belajarnya lebih cepat bagus. GJE nih, wah bayarnya mahal kalau GJE 5.000 yang ini. Oke, terus kemudian aku mau update juga tentang Sambian, masih ada info sedikit tentang Sambian ya. Ya, jadi memang Sambian ini naik karena kenaikan harga batu bara di pasar, tapi agak-agak nggak wajar menurut aku karena harga batu bara naik itu udah dari dulu-dulu, yang lain udah pada naik dan udah mulai pada normalisasi sekarang. Jadi ya anyway, lebih hati-hati aja, oke? Oke, terus sekarang saya mau bahas saham-saham yang lainnya. Di Mtrade besok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 watchlist saham besok di morning briefing. Boleh disimak jam 8.15 untuk member Mtrade. Hehehe. Coachnya kita lebih prefer yang usia di bawah 26 tahun dan maksimal 27 deh ya. Dan sekarang kita lagi cari cewek nih. Ya, cowok boleh juga sih, cuman ya kita lebih prefer ada yang cewek, kalau bisa dari jurusan akuntansi supaya ngajarinnya kalau yang FA gitu lebih paham dan minimal ngerti TA, ngikutin IG live aku sering gitu. Okidoki, kita mau move ke info yang lain untuk YouTube. Teman-teman subscribe YouTube aku di Mtrade, itu bit.ly-nya bit.ly/YouTube Mtrade. Di situ aku ada bikin satu video persamaan pebisnis dan juga trader saham buat kamu para pebisnis yang lagi galau-galau atau trader yang lagi galau-galau. Video ini bisa memberikan insight buat kamu dan menyemangati kamu. Oke, terus kemudian kita mau review saham yang lain. Cara join MFest gimana? Oke, ada yang nanya nih, Timotius Jamie. Sekalian ya, mumpung keinget, langsung aja ke bit.ly daftar MFest. Bentar ya. Oke, nanti saya pin kalau udah dibenerin URL-nya karena itu URL-nya salah. Ke bit.ly/daftar MFest. Sekarang aku bahas dulu saham-saham yang lain. Ada yang menarik dari satu saham sektor properti yang jarang aku bahas. Perintis Trinity Property, Trin. Oke, aku mau review Trin ya. Oke, mari kita lihat trennya gimana ini. Oke, Trin teman-teman, ini ada tanda-tanda dia bakalan mulai ada aktivitas untuk Trin ya. Dia naik kenceng di 20 Desember kemarin ya, naik kenceng dengan volume transaksi tinggi. Terus 21 Desember juga naik dengan volume transaksi tinggi. Setelah itu dia turun dengan volume transaksi kecil. Ini dia ada tanda-tanda dia lagi akumulasi untuk trennya. Ya, dan dia lagi turun akan membentuk satu low. Lebih baik jika low-nya itu di area lebih tinggi dari 294 karena artinya dia nurut dengan garis tren ini atau 286. Intinya pokoknya jangan ngelewatin garis merah ini. Kalau misalkan besok turun selama masih di atas garis merah ini masih oke. Paling penting dia masih di atas
270 ya. Kalau udah di bawah 70 berarti fail patternnya. Dan ini hati-hati untuk likuiditasnya, mesti harus diperhatikan, mesti harus di watch. Nge-lag kah? Kata Pak Budi nge-lag. Mvest apa sih? Mvest itu program belajar investasi saham untuk jangka panjang, diajarin dari fundamental dan lain sebagainya. Langsung aja ke bit.ly/daftar Mvest, karena di situ silabusnya dikasih tahu semua. Mvest ini apa dikasih tahu semua di situ ya. Sahamnya juga dikasih tahu. Oke, terus lancar ya, aman. Oke, sip. Mau bahas saham apa nih? Aku cek di question, dia Adi W. Danuri di like 8 orang nanya ASII dan BBNI. Artinya ada banyak yang mau nanya ASII dan juga BBNI. Oke, ASII, aku mau lihat ASII di sini. Ini para pemburu cuan semua ya, ini yang masih setia dengan IG Live di musim liburan. ASII dia dekat area support 5.500-an. Teman-teman bisa di watch untuk buy on weakness dekat-dekat area ini sampai 5.600-an dan masih menarik. BBNI tadi sebenarnya aku udah bahas di awal. Jadi sekarang sih memang dia lagi di area support 9.300 dan ada potensi pantulan jangka pendek. Akan mantul dulu, kemudian nanti masih hati-hati di akhir Januari kemungkinan ada koreksi. Kalau misalkan ada koreksi sampai ke level 9.000 dimanfaatkan untuk buy on weakness gitu. Oke, Mvest buat member gratis nggak? Pengennya sih tak gratisin, tapi para coach kita dan juga data-data kita semuanya berbayar. Oke. Anyway, mari kita lihat saham yang lainnya yang banyak ditanyain. Ada dari Prakosovic, Japfa, Telkom, ASII, dan BRIS. ASI udah dibahas, BRIS udah dibahas, berarti saya bahas Japfa dan juga Telkom. Desember ini gak ada Windrest ya? Enggak, Santa Clausnya lagi liburan ke Jepang karena bordernya baru dibuka. Semua berbondong-bondong liburan ke Jepang. Jepang, Singapura, border udah dibuka, semuanya liburan. Karena teman-teman ini Natal pertama, year end pertama yang bebas ya. Bebas banget gitu. Jadi Covid udah, kemarin kan tahun lalu gak bisa pada pergi dan mereka pengen menikmati hingar-bingar suasana Christmas dan akhir tahun. Jadi ya, anyway, di Jepang juga Universal Studio wahananya ada yang baru. Jadi ya, Santa Claus kayaknya pergi ke sana deh. Japfa ini nggak kemana-mana, sideways aja. Kalaupun naik sampai ke 1345, nungguin bulan Januari, pekan kedua, baru mulai naik kayaknya. Terus nggak makan es krim lagi. Oh iya, gelato itu kemarin. TLKM ya. Mari kita lihat saham TLKM. Hai, Merry Christmas, Dewi Riana. TLKM ya, ini dia naiknya udah mulai turun volumenya, jadi kita justru waspada dia bakalan bisa turun lagi sih, ada potensi turun lagi. Terus BBTN after right issue tadi udah tak bahas. BBTN M-Trade tadi beli. Jadi besok menunya di morning briefing M-Trade bicara tentang perbankan, tapi perbankan kan banyak ya yang dipilih, bank-bank apa aja yang buat trading jadi watchlist. Langsung aja ke morning briefing M-Trade besok jam 8.15 pagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa kita lagi hiring tim coach M-Trade, diajarin trading, fundamental, teknikal, aku langsung yang ngajarin, dan juga tim coach kita juga ngajarin teman-teman. Dikit abis ini aku bahas Saratoga. Langsung aja kirimkan lowongan atau CV-nya ke
hr@mtrade.id atau DM aku kalau bingung. Oke, terus dikit nih Saratoga. Aku mau bahas Saratoga. Saratoganya hari ini breakdown, ya teman-teman. Jadi kita ada pembatasan risiko untuk tradingnya, tapi untuk investasi untuk Saratoga masih cukup menarik. Dan teman-teman yang mau belajar tentang investasi jangka panjang itu yang bikin bingung kalau lagi floating loss, pas lagi turun dijual nggak, ntar pas dijual taunya naik, kayak ICBP dulu udah rugi 20% terus naik, tapi kalau nggak dijual turun terus kayak gudang garam. Jadi gimana dong? Yuk belajar bareng Mvest ya, program edukasi 2 bulan. Langsung aja ke bit.ly/daftar Mvest kecil semua. Terima kasih udah nyimak teman-teman semuanya. Jangan lupa tontonin YouTube Mtrade ya, bit.ly/YouTube Mtrade, dan juga simak terus story-story aku karena di masa liburan kadang aku kurang kerjaan, jadi aku kadang suka bikin story gitu. Saya Ellen May, salam profit dan enjoy holiday. Meskipun gak libur, dianggap liburan aja. Selamat malam semuanya. Aku mau mandi dulu. Dadah, thank you GJE, thank you semuanya.